Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bedanya profesor sama dokter jiwa, kalau profesor lebih banyak bicara, kalau dokter jiwa lebih banyak mendengarkan. Kira-kira begitu. Iya, ini Kang Yayat senang banget ketawa. Jadi kalau dalam pemikiran saya, RUU keperawatan ini merupakan prosesnya ya, proses di Komisi 9 ini menjadi antitesis dari pemikiran bahwa dokter itu sangat against atau anti dengan RUU keperawatan. Karena ketua panjanya dokter, dan itu dikatakan dokter itu di Komisi 9 anti keperawatan. Tapi ternyata bukan seperti itu. Saya bisa memahami bahwa dalam prosesnya itu sempat ada pemikiran seperti itu. Karena memang ada sebuah bukan budaya ya, ada sebuah kebiasaan yang saya rasa kurang baik. Itu adalah ketakutan atau paranoia sebelum mendalami sebuah substansi naskah akademik rancangan undang-undang. Ini pun yang saya rasa terjadi di Komisi 9. Waktu itu mungkin ada segelintir dari, ya ada yang dokter, ada juga yang bukan dokter itu. Ada juga yang paranoid dengan rancangan undang-undang tentang keperawatan. Tapi setelah kita berusaha mendalami, kita baca naskah akademiknya, kita bertemu dengan berbagai perawat di dalam audiensi dengan Komisi 9, maka kami pun menyadari bahwa RUU keperawatan ini memang penting dan harus diundangkan lewat Komisi 9. Oleh karena itu akhirnya RUU tentang keperawatan bisa menjadi prioritas di Komisi 9, yaitu sejak 2011. 2011 itulah rancangan undang-undang tentang keperawatan ini mulai dibahas. Waktu itu Dr. Nizar Shihab, Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi Partai Demokrat yang waktu itu masih memimpin di Komisi 9, dia yang menjadi Ketua Panja. Mei 2012 saya menggantikan Dr. Nizar Shihab, maka di situ pula terjadi pergantian kepemimpinan dari Panja RUU tentang keperawatan. Jadi setelah saya mengambil alih rancangan undang-undang tentang keperawatan ini, memang ada hal-hal yang akhirnya menjadi urgensi pemikiran saya, dan harapannya ini juga menjadi urgensi pemikiran teman-teman semua di Komisi 9, utamanya di Panja, bahwa ada sebuah kebutuhan distribusi tenaga kesehatan yang luar biasa di seluruh Indonesia. Ada sebuah disparitas tenaga kesehatan yang lebih banyak terakumulasi di kota besar. Daerah-daerah perbatasan, terpencil dan lain sebagainya itu merupakan daerah-daerah yang rasanya tidak menjadi daerah yang banyak disambangi oleh tenaga-tenaga kesehatan, ya termasuk dokter. Nah, spirit ini adalah untuk sebuah nasionalisme, sebuah pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari ketersediaan tenaga kesehatan harus ada di seluruh Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah sebuah pemikiran bahwa jumlah dokter jauh lebih sedikit dari jumlah perawat. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu perawat ini yang akan menjadi garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada saat itu terjadi, kami mendapatkan laporan bahwa perawat-perawat ini sering dikriminalkan, baik oleh oknum polisi, saya tidak mengatakan polisi, karena polisi lebih banyak jadi korban soalnya. Oknum polisi, ya mereka mengkriminalkan para perawat ini. Pada saat perawat melakukan sebuah tindakan, itu akan diterjemahkan, itu bukan wewenang Anda, perawat, ini wewenang dokter. Tapi ada kondisi-kondisi di mana tadi sudah disebutkan oleh Prof. Budi, bahwa kalau untuk pelimpahan wewenang itu bisa terjadi, dan baik dari dokter atau dari siapa, kalau memang itu adalah kondisi-kondisi yang masuk ke dalam apa yang kita sebut pelimpahan wewenang. Kondisi darurat bencana, gak usah di Indonesia deh, di Amerika aja 9/11 kekurangan dokter jiwa, siapa sih yang menolong orang-orang untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa supaya mereka tidak jadi miring gitu kan? Ya social worker kok, emang mereka punya keahlian kesehatan jiwa? Gak ada tuh. Tapi kondisi darurat ini tidak terelakkan bisa terjadi. Nah ini pemikiran yang kedua. Ketiga, sama dengan pendidikan dokter, perawat-perawat ini juga
banyak sekali menjamur stikes, sekolah tinggi ilmu kesehatan, akademi perawat, banyak banget di Indonesia. Apakah terstandarisasi? Tidak terstandarisasi. Nah, jadi 3 ini saja itu sudah menjadi landasan yang kuat rancangan undang-undang tentang keperawatan harus diundangkan. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka Komisi 9, utamanya Panja, kebetulan saya ketua Panjanya, kami yakin dalam pembahasan ini. Kami yakin betul kalau ada keraguan-keraguan yang sempat terbias ya ke masyarakat atau mungkin ke komunitas perawat itu terbias bahwa Komisi 9 ini sepertinya anti, itu saya rasa karena ada paranoia belum mendalami, belum mempelajari. Pada saat kita dalami betul, ini adalah sebuah keharusan yang tidak harus disahkan paling lama tahun ini deh. Paling lama tahun ini harus bisa disahkan. Nah, BPJS akan berlangsung 2014. Servisnya ada, yang beri servis tidak ada, itu gimana ceritanya? Ya. Nah, ini adalah hal yang sama sekali tidak tepat untuk dalam era menyongsong jaminan kesehatan nasional. Menunggu dokter jumlahnya semakin banyak, mimpi juga. Kemarin saya baru beri kuliah perdana di salah satu kedokteran swasta. Ada 300 calon dokter yang masuk mahasiswa, 50 laki-laki, 250 perempuan semua. Nah, ini apa ini? Ada pergeseran, ada kekhawatiran, masa depan dokter seperti apa kah ke depan? Tantangan dunia dokter semakin beratkah? Nah, ini gitu. Jadi dalam pemikiran saya bahwa tidak realistis juga kalau kita menunggu jumlah dokter mencukupi. Oleh karena itu, ya udah standarisasilah kualitas para perawat sebagai garda terdepan juga untuk membantu pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang tidak bisa tercapai oleh ya, apalagi ada selera sekarang lebih suka di kota besar dan lain sebagainya. Sama lah, orang sekarang udah gak mau jadi petani, mendingan di kota, ngapain terserah lah. Jadi preman kayak apa, juga jadi petani kagak keren gitu kan. Iya gitu. Iya. Saya nggak tahu dia ngomong apa ya dia. Terus jadi itu ya, mungkin secara filosofis, ya sosiologis dan lain sebagainya lah yang melandasi pemikiran kami dalam menyusun rancangan undang-undang tentang keperawatan. Apa yang diatur di dalamnya itu sudah banyak juga yang dibahas oleh Prof. Budi